Pada tanggal 27 Juni nanti, tepatnya hari Kamis, akan diadakan drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kita sudah tahu timnas kita lolos ke putaran ketiga, dan tapi timnas kita berada di pot yang paling rendah, yaitu di pot 6. Yang mana pot 6 diisi oleh Korea Utara, timnas kita Indonesia, dan juga timnas Kuwait yang rankingnya paling rendah. Dan juga tentunya timnas kita akan berpotensi bertemu dengan tim-tim raksasa Asia yang selama ini telah sering masuk ke Piala Dunia. Dan di pot 1 diisi oleh timnas Jepang, timnas Iran, dan timnas Korea Selatan. Dan jelas salah satu dari penghuni pot 1 kita akan satu grup nanti. Dan di pot 2 juga diisi oleh timnas Australia, timnas Qatar, dan timnas Arab Saudi. Dan di pot 3 diisi timnas Irak, timnas Uzbekistan, dan timnas Uni Emirat Arab. Dan juga di pot 4 diisi oleh Jordania, timnas Oman, dan timnas Bahrain. Di pot 5 diisi oleh Cina, timnas Palestina, dan timnas Kyrgyzstan. Tapi kita tetap optimis semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Walaupun untuk di putaran ketiga ini memang berat karena yang diambil cuma juara grup dan runner up grup saja. Dan tapi kita bisa mungkin berpeluang untuk mengisi di posisi 3 atau 4. Karena posisi 3 dan 4 akan lanjut lagi ke putaran keempat. Berarti ada 6 tim nanti yang akan berlaga lagi di putaran keempat, dijadikan dengan 2 grup. Di putaran keempat yang diambil hanya juara 1 dari grup, yang berarti ada 2 negara lagi yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Berarti dari putaran ketiga ada 6, di putaran keempat nanti ada 2, berarti sudah 8. Jadi satunya lagi nanti akan ada play-off lagi. Tentunya Ketua Umum PSSI kita Pak Erick Thohir dan pelatih kita Sintayong telah menyiapkan segalanya untuk bisa bersaing di putaran ketiga nanti. Pasti kita akan menambah kekuatan lagi untuk mengambil pemain-pemain grade A yang berada di liga-liga Eropa untuk bisa bergabung di putaran ketiga nanti, memperkuat timnas kita. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video STY dan Pak Erick Thohir mempersiapkan untuk menambah pemain keturunan grade A untuk memperkuat timnas kita di putaran ketiga nanti. Mari kita lihat dulu videonya. Persaingan sengit di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia membuat Coach Sintayong harus mempersiapkan timnya dengan maksimal. Selain memanfaatkan pemain yang sudah ada, Coach Sin pun akan coba untuk menambah kekuatan harus kita timnas siapkan dengan maksimal karena kita sudah masuk ke putaran ketiga untuk gabung tim Garuda. Pemain keturunan tersebut tentu akan menjadi senjata rahasia Indonesia. Nama-nama seperti Jairo, Martin Paes, Heleno Renders, Kevin Dix, hingga Jaden Osterwold adalah nama-nama yang diincar oleh Coach Sin saat ini untuk memperkuat skuad Garuda dalam menaklukkan kalau Martin Paes kan emang sudah mengambil sumpah, tetapi sayang sampai sekarang untuk alih federasinya belum juga rampung. Tapi semoga saja di putaran ketiga nanti semuanya sudah siap untuk dimainkan untuk Martin Paes di round ketiga. Dan inilah 7 pemain abroad yang diprediksi siap tempur untuk timnas Indonesia. 만약에 우리 인도네시아 피가르 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것이고요. 네, 냉정히 얘기하면 공격수들한테는 그렇게 후한 점수를 줄 수가 없습니다. 더 분발해야 될 것이고 또 공격수 라인을 더 찾고 있습니다. Ya, Coach Sintayong akan mengajukan lagi untuk penambahan pemain keturunan. Sosok Jairo menjadi salah satu pemain keturunan ini yang kalau sangat memang dinantikan bisa bergabung oleh fans di timnas putaran ketiga Indonesia. nanti. Bagaimana tidak, pengalamannya bermain di Premier League membuat dia kadang-kadang bakal membuat lini tengah timnas makin mengerikan. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah menghubungi pemain belakang asal Belanda Suriname itu terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini diambil PSSI silang laga penting timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Jairo yang baru saja mengumumkan perpisahannya dengan Crystal Palace ini Ketua Umum PSSI harus bergerak cepat karena waktunya sekitar cuma 2 bulan untuk laga putaran ketiga pada bulan September nanti. Akan membuat kita cukup optimis lini tengah kita bisa bermain dominan menghadapi tim manapun di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti.
Sejauh ini sendiri kita belum mendengar update terbaru kapan Ciro datang ke Indonesia. Terakhir di awal Mei lalu, beberapa pengamat seperti Bung Ropan dan beberapa informasi lainnya sempat menjelaskan jika Ciro berpotensi datang ke Indonesia pada akhir Mei. Namun hingga saat ini, itu belum terrealisasi. Martin Paes, salah satu pemain yang paling ditunggu di round 3 Martin nanti, Paes. jelas Martin Paes. Hal ini lantaran kita sangat membutuhkan kiper dengan kualitas terbaik untuk menghadapi tim-tim semacam Jepang hingga Iran. Kita memang telah memiliki Hernando dan Nando sejatinya sudah Ya, ini tampil mantap nih sangat Martin Paes ini. membosankan. Tapi di round 3 Paes Karena adalah dia bermain jawaban di yang akan sangat dibutuhkan tim, oleh Sintayong jika FC Dallas, mengingat Amerika kualitas Serikat. yang telah ia tunjukkan bersama timnya Dallas FC di MLS sejak musim Karena lalu sepertinya hingga musim performa ini. Hernando Saat Ari musim pun ini, agak Paes menurun sejatinya seperti sudah terjadi mengantongi blunder KTP kemarin, CBNI, dan ditambah namun lagi waktu proses menghadapi bergabungnya timnas masih di terkendala pada Filipina kemarin pemilihan juga hampir federasi yang saja. saat ini diurus di CAS. Meski begitu, kabar terbaru yang beredar menyebut jika Paes ini akan tersedia di bulan September nanti atau saat timnas memainkan partai pertama di babak Amin, kualifikasi semoga Piala saja Dunia bisa round dimainkan di yang bulan ketiga. September nanti. Eliano Reinders. Jika Sintayong membutuhkan seorang pemain Eliano yang bisa Reinders. mengatur lini tengah dan serangan dengan kemampuan skill individu dan visi yang berkelas, maka kami pikir pemain kelahiran Belanda ini akan cocok ditempatkan sebagai attacking midfielder hingga winger di skuad timnas Indonesia. Sebab pemain tersebut mempunyai kecepatan hingga skill individu yang mampu melewati lawan-lawannya. Ya, nama Eliano Reinders bisa dibilang sebagai pemain grade A karena pemain ini adalah pemain inti di PSC Zwolle yang berlaga di era divisi musim lalu. Ya, sejak musim lalu sendiri, penampilan Eliano memang tak tergantikan. Ia tampil sangat baik di posisi attacking midfielder hingga winger dan selalu dimainkan dalam 33 laga bersama PSC Zwolle di mana ia sukses menciptakan 3 gol dan juga 1 assist. Kelebihan dari Eliano Reinders bahkan mendapat pengakuan dari sang kakak yakni Tijani Reinders, pemain AC Milan, di mana ia menilai Eliano punya kreativitas yang luar biasa. Eliano selalu seperti itu, karakter dan tipenya sama denganku, sama-sama pemain kreatif. Jadi melihat kelebihannya sepertinya menyenangkan untuk dilihat, kata Tijani Reinders, sumber FIFA.com. Ya, sosok Eliano sendiri sejatinya udah dihubungin PSSI. Namun saat ini, sama seperti banyak pemain muda lainnya, Reinders meminta waktu untuk memikirkannya. Jika Reinders datang, Marcelino akan memiliki pesaing yang sangat kuat. Kevin Dix. Sinyal dari Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia Kevin semakin kuat. Pemain berdarah Belanda ini terlihat aktif memantau perkembangan Ya, skuad semoga Garuda saja di media Kevin Dix sosial, ini mau bergabung seperti di saat timnas memberikan kita banyak like untuk di atas putaran keberhasilan ketiga timnas nanti. Indonesia melangkah ke round 3 kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini. Aksi ini diinterpretasikan sebagai isyarat ketertarikan pemain tersebut untuk bergabung dengan Indonesia segera, yang memunculkan potensi bahwa Kevin Dix akan bergabung ke skuad timnas di round ketiga nanti. Kevin Dix sendiri saat ini memang masuk dalam daftar pemain keturunan grade A. Potensi Ya, dan semoga pengalaman saja. Kevin Dix di liga-liga top Eropa menjadi nilai tambah yang dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk bersaing dengan tim terbaik Asia dan lolos Piala Dunia. Kehadiran Kevin Dix jelas bisa jadi upgrade penting di sektor lini pertahanan tim Garuda. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde yang diketahui tiba di Bali Jayden baru-baru ini Oosterwolde. membagikan momen-momen liburannya melalui story di media sosialnya. Dari unggahannya tersebut, terlihat bahwa Jayden tengah menikmati keindahan Uluwatu yang merupakan salah satu tempat terbaik di Bali yang juga terkenal di dunia. Kehadiran Jayden pun sontak membuat para pencinta sepak bola bersemangat. Mereka tidak hanya senang melihat Jayden menikmati keindahan Indonesia, tapi juga berusaha membujuk Jayden untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, semoga saja bisa bergabung juga karena Sementara tentunya itu, akan Jayden menarik sendiri bukanlah minat-minat pemain pemain grade A Pemain karena berusia kita 23 sudah tahun ini berada di merupakan putaran personal ketiga. andalan di skuad tim Liga Turki Fenerbahce dengan nilai Ya, pasar masih yang muda mencapai juga, baru 23 tahun.
ia adalah monster di lini belakang. Di musim 2023-2024 atau musim lalu, Jadon tampil tinggi dalam nilai 43 pasarnya pertandingan bersama Fenerbahce dan menciptakan 2 gol. Berkat kontribusinya, Fenerbahce hampir meraih gelar juara Liga 1 Turki, hanya berselisih tipis dengan Galatasaray. Sama seperti Kevin Dix dan pemain lainnya, meski kita sudah memiliki banyak pemain belakang, Jadon ini bisa mengupgrade atau menambah kedalaman dari skuad tim Garuda. Tristan Golcek. Selain Jadon, pemain keturunan lain yang baru-baru ini tiba di Indonesia adalah Tristan Golcek. Pemain keturunan Indonesia milik Ajax Amsterdam itu kembali pada awal Juni 2024. Momen liburannya yang dibagikan di media sosial pribadinya pun membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah ada maksud lain di balik kunjungannya tersebut. Nama Tristan sendiri memiliki nilai pasar 35 miliar rupiah. Ia dinilai cocok mengisi pos bek sayap kanan untuk timnas Indonesia di masa depan. 35 miliar rupiah. Saat ini baru 19 tinggi tahun. Juga nilai pasarnya. Dirinya memiliki masa depan yang masih panjang. Meski begitu, Tristan mantap ini kalau memang bisa bergabung. Umurnya juga masih muda. Walaupun peluang itu terbuka di masa depan. Iya. Ya, untuk masa depan bisa. Ole Romani. Setelah memastikan lolos ke round 3, Sintayong menjelaskan jika salah satu sektor yang akan jadi evaluasi utamanya adalah lini serang. Jelas, timnas butuh bomber house goal dan kami pikir Ole Romani adalah jawaban lini serang kita Ole baru-baru ini agak lemah karena waktu menghadapi Filipina kemarin banyak sekali peluang-peluang yang tetapi tidak bisa tercipta menjadi sebuah gol. Ketertarikannya soal Indonesia, di mana yang terbaru dalam story ini dia bisa berdampingan dengan si Ratna Mangun untuk di lini depan. Salah satu toko yang di dalamnya menjual makanan Indonesia. Sebelumnya dalam wawancara bersama Football Premier, Ole Romani menjelaskan jika ia telah dihubungi Erick Thohir. Namun saat itu ia masih memikirkannya. Wat ik zei met die president. En ja, dan heb je het gewoon over dat ze me graag ze erbij willen en ja, dan luister ik het verhaal aan en dan laat ik het even allemaal bezinken. Jelas, dengan lolosnya Indonesia ke round 3, Ole ini bisa segera bergabung ke skuad tim Garuda dan memberikan warna baru di sektor lini serang dengan ketajamannya. Ia adalah salah satu striker muda paling menjanjikan di era divisi saat ini. Jadi itulah 7 pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk bergabung ke timnas Indonesia sebelum round 3 dimulai. Sebuah tambahan kekuatan yang kami pikir sangat dibutuhkan Sintayong untuk memastikan kesempatan kita lolos ke Piala Dunia. Ya, itulah videonya. Tentu sangat dibutuhkan sekali untuk penambahan pemain keturunan untuk di putaran ketiga. Kalau seandainya pemain-pemain tadi memang bisa bergabung di putaran ketiga, tentunya timnas kita akan tidak merasa minder lagi siapapun lawan kita nanti yang satu grup dengan timnas kita. Dan berharap Ketua Umum PSSI kita akan lebih cepat, bergerak cepat karena waktunya hanya sekitar 2 bulan lagi. Di bulan September akan mulai untuk putaran ketiga. Dan juga tentunya pelatih kita Sintayong telah menyiapkan segalanya untuk di putaran ketiga nanti. Dan kita juga tidak mau kalau timnas kita hanya sebagai pelengkap dari 18 tim yang lolos ke putaran ketiga. Dan jangan sampai kejadian seperti timnas Thailand dan timnas Vietnam yang lolos ke putaran ketiga tetapi jadi bulan-bulanan tim-tim yang lolos di putaran ketiga waktu itu. Semoga saja timnas kita bisa bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia di tahun ketiga. Walaupun memang berat, tetapi kita tetap optimis timnas kita lolos ke Piala Dunia. Kalau memang timnas tadi, pemain-pemain tadi bergabung, rasanya timnas kita akan menjadi diperhitungkan oleh tim-tim yang kuat yang berada di grup putaran ketiga ini. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.